Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Chandraguna, NIM 0416289904. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2, di mana diperintahkan untuk membuat proyek baru untuk menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat sebagai berikut. Lalu tampilkan pada aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut. Terdapat nama, simbol, dan harga USD. Di sini saya sudah membuat kode programnya pada Snack Expo. Aplikasi yang dapat menjalankan source code untuk mobile secara online. Saya menggunakan React Native, di mana React Native ini adalah kerangka untuk membangun aplikasi mobile lintas platform yang menggunakan JavaScript dan React. Ini memungkinkan pembuatan aplikasi berjalan pada sistem operasi iOS maupun Android dengan menggunakan kode yang sama. Kode program ini dimulai dengan mengimport komponen utama, yaitu useState dan useEffect. Lalu saya mengimport komponen-komponen dasar seperti text, view, flatlist, touchable opacity, dan styleset. Di sini berguna untuk menampilkan teks pada layar. Lalu view di sini digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen UI. Flatlist ini berguna untuk menampilkan tabel nantinya yang dapat di-scroll. Lalu touchable opacity ini digunakan untuk komponen yang mengizinkan untuk menambahkan interaksi saat tombol ditekan. Lalu styleset ini digunakan untuk mengatur tampilan pada layar. Lalu di sini saya membuat state data, show table, fetching, dan fetching data. Data akan digunakan untuk menyimpan data cryptocurrency yang akan diambil dari API. Lalu show table akan digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan tabel data. Dan fetching data akan digunakan untuk mengidentifikasikan apakah aplikasi sedang dalam proses pengambilan data dari API. Di sini saya buatkan useEffect, di mana fetch data akan berjalan otomatis ketika proses render. Di sini ketika fetching data true, fetch data akan berjalan. Lalu saya buatkan fungsi fetch data di sini. Fungsi ini memicu pemanggilan data dari API ketika tombol get ditekan. Pada baris ini, fetch memanggil data dari URL yang sudah disediakan, lalu dikonversikan menjadi JSON. Data JSON kemudian disimpan pada state data. Lalu show table true, artinya tabel ditampilkan. Di sini juga saya berikan untuk menangani kesalahan ketika terjadi pada pengambilan data. Ketika semuanya selesai, fetching data diberikan nilai false. Lalu saya buatkan fungsi handle get data. Di sini untuk memanggil data dan fetching data diberi nilai true. Nah, pada baris ini difungsikan untuk tombol get data. Saya menggunakan fungsi touchable opacity. Pada fungsi ini, fungsi handle get data dioperasikan. Jika fungsi handle get data dioperasikan, fetching data diberikan nilai true. Ketika nilai fetching data true, tombol dinonaktifkan. Ketika fetching data bernilai true, di sini terdapat kondisi ketika fetching data bernilai true, maka fungsi dari fetch data dijalankan.
Lalu ketika show table bernilai true, maka akan ditampilkan tabelnya dan menggunakan fungsi flatlist agar data-data dapat di-scroll dan render item untuk menampilkan data setiap barisnya. Nah, yang terakhir, style sheet di sini berguna untuk mengatur tampilan agar terlihat lebih terstruktur dan mudah dibaca. Mari kita jalankan aplikasinya menggunakan sistem operasi Android. Nah, ini tampilan awal sebelum aplikasi dijalankan. Ketika get data ditekan, di sini terjadi proses pengambilan data dari URL API yang sudah disediakan, lalu data tersebut sudah disimpan, setelah itu ditampilkan pada sebuah tabel. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.